Dari blackout yang berdampak langsung terhadap masyarakat hingga dugaan korupsi berskala besar, itulah benang merah yang kini ditelusuri oleh Kortas Tipikor Polri. Pengusutan dugaan penyimpangan pengadaan batubara itu berkembang menjadi perkara besar yang melibatkan 3 korporasi pelat merah yang tidak hanya menyasar pelaku tetapi juga memburu uang dan aset hasil dugaan korupsi. Untuk mengulasnya telah bergabung bersama kami pegiat anti korupsi Yudi Purnomo. Mas Yudi, selamat malam, apa kabar? Alhamdulillah baik, selamat malam Mas. Masih memantau terus ya Mas Yudi ya? Semangat membara. Semangat membara demi memberantas korupsi. Nah kemudian juga ada bergabung melalui dengan Breaking News malam ini anggota Kompolnas Republik Indonesia Muhammad Khairul Anam. Mas Anam, selamat malam. Selamat malam Mas Iqbal, Mas Yudi, apa kabar semua? Alhamdulillah Bang Anam. Sehat, terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News ya. Mas Anam, saya ingin ke Mas Yudi terlebih dahulu. Mas Yudi, dalam catatan kami ini adalah operasi pemberantasan korupsi pertama yang sampai melibatkan 3 kasus sekaligus. 3 korporasi plat merah. Nah, pertanyaannya ada apa dengan kepolisian? Karena apakah ini sebenarnya karena ada arahan dari Presiden langsung atau diduga ada keterlibatan aparat negara di balik kasus ini? Ya, kalau kita bicara mengenai pengusutan kasus korupsi, tentu awalnya kita bicara mengenai proses hukum. Mulai ada proses pengaduan, kemudian ada verifikasi, penyelidikan, penyidikan, dan sebagainya. Nah, kalau dari sini kan kita bicara bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian kan murni adalah penegakan hukum. Ya, kemudian juga kalaupun ini adalah atensi dari Presiden, ya memang dari sebelumnya kan memang Presiden selalu menyampaikan bahwa beliau akan memberantas korupsi tanpa pandang bulu siapapun. Ya, dan sudah ada banyak kasus juga kan yang ditangani yang orang-orang dekat Presiden. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat kasus ini kan merebak ya karena adanya blackout. Ya, atau pemadaman listrik di beberapa tempat. Kita tahu bahwa akibat pemadaman listrik itu kan masyarakat berteriak karena benar-benar merugikan masyarakat. Ya, mulai dari aktivitas rumah tangga, kantor, pribadi gitu kan, sampai ada frozen yang busuk dan sebagainya. Artinya benar-benar langsung ke masyarakat. Dan ternyata ya ketika ditelusuri inilah hebatnya korupsi, kejahatan luar biasa. Ya, ternyata di situ ada dugaan tindak pidana korupsi dalam adanya blackout. Karena seharusnya idealnya ketika suplai batu bara itu benar secara kualitas, benar secara kuantitas, ya kan? Pembayarannya juga sesuai dengan kualitas dan kuantitas, tidak mungkin ada pemadaman. Karena PLTU pasti akan berjalan operasinya seperti biasa. Tetapi kemudian ketika terjadi blackout, ya, disitulah kemudian akhirnya penyidik ya penegak hukum masuk dan kemudian berhasil menemukan. Dan yang sangat luar biasa adalah Mas ya, bahwa jumlah kerugian negaranya itu pertama itu kan 5 triliun gitu ya dugaannya. Kemudian yang kedua yang menarik kan udah berlangsung dari 2018. 8 tahun, artinya di sini kita bisa melihat dalam skema tindak pidana korupsi, kalau korupsi sudah berlangsung dengan lama ya, artinya para koruptor di situ sudah menemukan kenyamanannya. Kedua, sistem tata kelola berarti tidak tercapai dengan baik. Yang ketiga, apalagi pengawasan. Kemudian yang keempat, ada uang yang banyak di situ. Disitulah kita bicara bahwa korupsi adalah kejahatan ekonomi. Nadi dari kejahatan korupsi adalah uang. Kalau kita bicara mengenai 5 triliun kerugian keuangan negaranya, kita belum bicara mengenai social cost dan dampaknya masyarakat. 5 triliun itu artinya kan uang semua. Nah, maka penyidik berkewajiban untuk menelusuri kemana saja ya aliran-aliran uang tersebut. Selain tentu menemukan tersangka, karena dalam proses penyidikan kan adalah suatu tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti, ya, kemudian guna menemukan tersangka. Dan salah satu tindakan yang dilakukan oleh penyidik kan melakukan penggeledahan. Dan dalam penggeledahan ini kita bisa melihat begitu banyak fantastis uang maupun asetnya. Emas berapa kilo, 17 atau berapa gitu ya. Kemudian uang ratusan miliar, hampir setengah triliun. Ya, itu bayangkan dari dugaannya 3 kasus ya. Karena bagi saya uang ini kan sudah bercampur baur. Maka nanti tentu akan ditelusuri dari hulunya. Uang mana saja. Nah, yang menarik adalah ketika sudah ditemukan uang dalam jumlah yang fantastis ya, maka ya kalau dalam proses penyidikan ya, maka
kita benar-benar dugaan tindak pidana korupsinya itu sudah semakin kuat buktinya. Karena selama ini kasus korupsi kan sering kita di-challenge, orang nggak ada aliran dana kok, nggak ada uang ditemukan kok. Nah, ini kan sudah. Nah, sekarang ya tentu kita tinggal menunggu saja nih hasil dari penggeledahan penyidik ini. Pasti akan dilakukan konfirmasi keterangan saksi dan sebagainya. Nah, kita tunggu nih, ini kan baru beberapa hari. Ya, betul. Tapi penggeledahan sendiri dilakukan sampai di 12 titik. Tapi yang mencengangkan memang tadi Mas Yudi juga sudah nyatakan soal kerugian yang sangat besar, barang bukti yang disita fantastis. Mas Anam, kalau kita melihat momentum ya, apa yang membuat polisi percaya diri dan juga yakin ya untuk mengusut kasus besar ini? Kalau tadi Mas Anam bilang dari kerugiannya yang berdampak langsung terhadap masyarakat, kemudian juga jangka waktu yang cukup lama, dan juga barang bukti yang fantastis. Mengapa sekarang dan apa yang membuat polisi percaya diri, Mas Anam? Ya, yang kalau saya sih bukan soal momentum yang paling penting ya. Kalau momentum bisa diukur dari dukungan politik dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah faktanya sudah kuat. Kerugiannya sudah jelas, khususnya kerugian yang tidak hanya dirasakan oleh negara, tapi dirasakan oleh masyarakat. Di kasus ini ya, saya nggak akan ngomong blackout, saya pakai bahasa populer aja, biar pet gitu ya. Mati terang itu kan kulkas rusak, mesin cuci rusak, ya kalau pencinta koi-koinya mati gitu-gitu. Ini keresahan masyarakat sudah gede. Lah oleh karenanya momentum ini menjadi satu momentum yang pas untuk informasi yang sudah kuat, ya kerugian masyarakatnya, keresahan masyarakatnya juga sudah berasa sekali. Oleh karenanya ya menurut saya ini momentum yang pas. Nah, cuman saya mau mengingatkan begini, kami sebagai Kompolnas ya mendukung upaya pemberantasan korupsi ini ya. Kami minta supaya pemberantasannya ya menyeluruh gitu. Ya, siapapun yang melakukan korupsi dalam jaringan ini ya harus diberantas. Tapi juga mengingatkan rekan-rekan kepolisian untuk akuntabel. Apa akuntabilitasnya? Kami mengapresiasi proses yang terbuka seperti ini ya, menjelaskan berapa yang ditangkap dan sebagainya, berapa uang maupun emas dan sebagainya. Nah, ini harus dilanjutkan dengan siapa saja pelakunya, bagaimana lingkaran-lingkarannya dan sebagainya. Dan itu harus juga diumumkan di publik, agar publik juga bisa mengawasi, ya, agar publik juga bisa mendukung. Karena bagi kami, ya tagline kepolisian yang 80 tahun kepolisian ini, polisi untuk masyarakat. Polisi untuk masyarakat itu tidak hanya soal Harkamtipmas, tapi juga soal penegakan hukum, khususnya yang berdampak langsung kepada masyarakat. Ini momen bagi rekan-rekan kepolisian untuk menunjukkan 80 tahun kepolisian yang menghadirkan penegakan hukum yang berdampak pada masyarakat langsung. Oke, Anda menyebut kata siapapun, siapa saja yang terlibat harus diusut termasuk lingkarannya. Nah, mengingat instruksi Presiden kan cukup tegas ya, harus segera diusut, apalagi kerugiannya berdampak langsung kepada masyarakat seperti ini. Artinya jika memang diduga ada high profile figure atau mungkin aparat negara dari informasi yang didapatkan, apakah itu juga harus segera diumumkan ke publik, Mas Anam? Oh iya, jadi siapapun itu, mau dia profilnya tinggi, mau profilnya rendah, kan diskusinya tidak di situ. Diskusinya buktinya kuat enggak. Kalau buktinya kuat, ya logika hukumnya jalan. Siapapun, mau profil paling tinggi pun, ya harus diumumkan di publik. Satu itu yang penting. Yang kedua begini, siapapun juga ya yang menghalang-halangi upaya penegakan hukum untuk kasus apapun, khususnya untuk kasus ini, ya harus ditindak tegas. Kan penggunaan kewenangan itu kan tidak mewakili pribadi, penggunaan kewenangan tidak mewakili institusi, penggunaan kewenangan mewakili wajah negara menegakkan hukumnya, sehingga siapapun yang melakukan penghalang-halangan ya harus diambil penegakan hukumnya. Ya, ada obstruction of justice di situ. Jadi saya kira kita semua harus berkolaborasi ya, mensupport upaya ini agar korupsi semakin lama semakin minim gitu ya, dan kesejahteraan masyarakat semakin lama semakin tercapai dengan tindakan-tindakan pemberantasan korupsi. Nah, dalam konteks itu jangan sekali-sekali siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum ini ya harus ditindak tegas. Saya kira kita akan dalami soal di titik itu ya. inilah kita harus
Kita harus Mas Anam. kolaborasi gitu. Oke, kolaborasi itu penting. Jangan sampai ada yang menghalang-halangi karena harus ditindak tegas untuk mengusut kasus ini secara transparan dan komprehensif. Mas Yudi, ini kan awalnya yang paling tidak terungkap ke publik adalah soal kasus korupsi tata kelola batubara. Namun dari penggeledahan ternyata terkuak ada 2 perusahaan plat merah lain yang disebutkan begitu. Nah, apakah kasus-kasus ini sebenarnya berdiri sendiri atau bisa dibilang yang dibidik itu sebenarnya aktornya sama? Ya, kalau kita melihat ya tipologi kasus korupsi, bahwa tidak mungkin seseorang itu hanya melakukan tindak pidana korupsi ketika dia punya kewenangan hanya sekali saja. Pasti ada perbarengan, ya pasti beberapa kali. Nah, disinilah peran penting dari penyidik untuk kemudian ya mampu mengembangkan suatu perkara. Ya. Nah, dalam mengembangkan suatu perkara, sekali lagi alat bukti lah yang sangat penting. Dalam beberapa kasus memang ketika seseorang disidik dalam kasus A, tiba-tiba ketika penggeledahan ditemukan, wah ternyata bukan hanya A yang bukan hanya kasus ini, ada kasus B, kasus C. Termasuk juga Kortas Tipikor kan kemarin menyampaikan bahwa akan ada pelibatan dari BPK dan PPATK. Ya, tentu saya mau garis bawahi bahwa ketika ada pelibatan dari PPATK, tentu mereka akan menelusuri ya secara follow the money gitu ya, aliran transaksi yang mencurigakan. Disinilah dalam aliran transaksi mencurigakan ini biasanya didapatkan banyak hal. Misalnya bahwa ternyata pemberinya orangnya berbeda-beda. Kemudian ketika di profiling statusnya juga berbeda-beda. Kepentingannya juga berbeda-beda. Tetapi penerimanya misalnya 1 orang atau melalui layering. Nah, disinilah kemudian saya katakan bahwa gerak cepat penyidik dalam awal penyidikan itu sangat menentukan arah mana kasus ini akan berjalan. Sebab kalau tidak cepat itu biasanya kan apalagi sekarang nih, makanya kenapa ya teman-teman itu sampai 8 kali melakukan penggeledahan di hari yang sama gitu ya. Ini artinya bahwa kalau tidak di hari ini, maka bisa jadi benda-benda atau barang-barang yang ada di tempat tersebut akan pindah. Karena memang rawan, apalagi sekarang ini kan sudah ramai ya kasus ini ya. Sementara tentu ketika ada tempat lain yang belum diketahui oleh penyidik, pasti biasanya akan bersih-bersih begitu. Biasanya kemudian akan apalagi saksi-saksi gitu ya. Biasanya mereka kemudian akan takut untuk mengeluarkan fakta-fakta yang sebenarnya. Jadi makanya kejutan di dalam penyidikan itu sangat penting. Dan kemarin saya salut dengan teman-teman Kortas Tipikor berhasil memberikan kejutan itu. Gitu, itulah kan pentingnya tadi gerak cepat ya, gerak Mas cepat, Yudi, supaya tidak ada pihak yang berusaha menyembunyikan barang bukti. Kalau tidak ada gerak cepat, nggak akan ditemukan tuh hampir 1,5 triliun aset. Oke, Mas Anam, harus gerak cepat. Nah, soal penggeledahan ya, tentu ini sangat diperlukan kecepatan karena untuk mengumpulkan barang bukti yang bisa menjadi kunci dalam menguak kasus korupsi ini. Nah, itu juga tadi disebut Mas Yudi karena rawan dan bisa jadi barang bukti tersebut akan pindah atau bahkan disembunyikan. Nah, kalau kita melihat soal penggeledahan, kita fokus di situ, Mas Anam. Apakah pada saat penggeledahan, Mas Anam, sebenarnya perlukah sampai dikawal oleh banyak personel bersenjata lengkap? Karena kita lihat langsung secara visual ya, di situ ada personel yang bersiaga di depan dengan menggunakan senjata lengkap. Memang ada ancaman apa ya, Mas Anam? Yang pertama-tama kita harus melihat penggeledahan ini dilakukan secara simultan di banyak titik. Persis yang dikatakan oleh Mas Yudi bahwa dengan gerakan simultan itu artinya barang nggak bisa bergerak atau orang nggak bisa kabur gitu. Hasilnya bisa maksimal, itu yang pertama. Yang kedua soal penjagaan yang ketat. Ya, itu untuk memastikan bahwa berjalannya penggeledahan ini ya lancar. Asalkan yang bukan penyidik nggak boleh ikut campur, misalnya begitu. Itu kan masih prosedural. Nah, pentingnya kenapa kok banyak yang rekan-rekan kepolisian yang bawa laras panjang dan sebagainya? Ya karena memang kasus ini kasus gede, gitu ya. Apalagi sudah dibuktikan dengan hasil penyitaannya, ya 74 kilogram. Sekian ratus miliar dan sebagainya. Nah, saya kira siapa yang mengancam kalau lihat dinamika penjagaan kayak gitu pasti berhubungan dengan profil yang cukup tinggi,
gitu. Nah, oleh karenanya ya kita harus mensupport ini keberanian dari rekan-rekan Kortas Tipikor, dan kita berharap memang jangan pernah mundur satu inci pun, apalagi ini komitmen dari Pak Presiden juga sudah dinyatakan. Berikutnya ya dukungan dari masyarakat, karena memang ini salah satu karakter korupsi yang dampaknya langsung ke masyarakat, gitu ya. Biar pet itu, black out itu. Nah, oleh karenanya kesempatan momentum emas ini ya harus kerja dengan baik, gitu. Dan sekali lagi ya, pengamanan ini jangan hanya berhenti dalam konteks fisik, ya, berjaga dan sebagainya, tapi harus tindakan hukum. Bagi siapapun yang menghalang-halangi ya harus tindak tegas, itu siapapun itu, gitu. Karena memang Anda, Pak Polisi, ya, rekan-rekan Kortas Tipikor, Polda Metro Jaya bekerja berdasarkan kewenangan, dan Anda sedang mewakili negara dan Memang ada yang sekaligus menghalang-halangi, menjadi Mas jawaban Anam. dari Siapa yang harapan menghalang-halangi, Mas? masyarakat. Iya, kita lihatlah dinamika beberapa waktu terakhir ini, gitu ya. Nah, itu yang menurut saya, ayolah kita hormati penegakan hukum ini oleh siapapun, dan dalam konteks ini oleh rekan-rekan kepolisian, agar kita maksimal, agar negara ini bersih dari korupsi. Itu aja niatnya sebenarnya. Ya, jangan dalam frame politik-politikan dan sebagainya. Karena realitasnya masyarakat itu sudah mengalami kerugian yang begitu parah, begitu. Tiba-tiba listrik mati, tiba-tiba diatur listriknya mati dan sebagainya, gitu kan. Gimana kita bisa membayangkan tiba-tiba ikan mati, ya kan, AC rusak, kulkas rusak, TV rusak, gara-gara biar Lagi-lagi pedih. Tiba-tiba pendapatannya yang rendah, membeli alat-alat untuk menghidupi rumahnya, padahal dia punya pelanggan PLN misalnya, masyarakat, gitu. ya. Oleh karena itu Nah, ini tadi disebut dukungan sebagai masyarakat. kejahatan ekonomi. Oleh karena itu harus segera diusut. Mas Yudi, barang bukti sudah disita meskipun masih berkembang terus ya penyidikan, ya. Mungkin nanti bisa jadi akan ada barang bukti yang lain. Pertanyaannya adalah kenapa tersangka tidak segera diumumkan, Mas? Karena untuk mengetahui siapa sebenarnya yang menjadi atau bertanggung jawab dalam 3 kasus korupsi besar ini. Ya, dalam KUHP kan sebenarnya sudah disampaikan bahwa penetapan tersangka itu kan di akhir penyidikan. Minimal ketika penyidikan itu sudah mulai menemukan titik terang siapa tersangkanya. Tetapi sebenarnya nama-nama calon tersangka itu secara faktual itu sebenarnya sudah dimiliki oleh penyidik, karena penyidikan kan awalnya di proses penyelidikan. Di penyelidikan itu kan sudah ada gelar perkara, ya. Dalam konstruksi perkara ini dengan unsur-unsur perbuatan dalam ini kan kerugian keuangan negara, ya. Pasal 403, 402, 403, 602, 603 gitu ya. Di situ kemudian ya kan pasti ada penyelenggara negaranya, ada pejabatnya, ada pegawai negerinya, pasti sudah ada di situ. Tetapi untuk kemudian ya memperkuat pembuktian supaya orang ini menjadi tersangka, itu prosesnya di penyidikan ini. Dan saya percaya bahwa ya teman-teman di Kortas Tipikor dan di Krimsus Polda Metro Jaya kan sudah jago-jago lah dalam menyidik. Kita nggak perlu ngajarin ikan berenang gitu ya. Tetapi bagi saya memang tentu kita harus punya batasan juga bagi teman-teman, karena tapi yang jelas harus menunggu penyidikan itu selesai terlebih dahulu, meskipun namanya sudah dikantongi bersama penyidik. Iya, sebenarnya sudah dikantongi. Kita tunggu saja, ya kan? Kapan titik di mana penyidik berani untuk menetapkan tersangkanya, baik itu 1 orang, 2 orang, ataupun 3 orang, ataupun ternyata ini adalah komplotan besar. Mas Anam harus segera diumumkan kalau kata Mas Yudi untuk menjadi terang begitu. Nah, apakah menurut Anda jika nanti jadi atau berani diumumkan, menurut Anda apakah ada gejolak atau serangan balik yang dilakukan terhadap polisi? Saya kira akuntabilitas kerja kepolisian harus ditunjukkan dalam momen ini. Ya, dan ketika akuntabilitasnya ditunjukkan, kalau ada yang melakukan penyerangan, baik yang nampak maupun tidak nampak, saya kira dukungan terhadap rekan-rekan kepolisian akan sangat besar. Dan kami ingatkan pada siapapun yang melakukan upaya penghalang-halangan kasus ini, ya untuk tidak menghalangi. Karena karakter dasar dari kasus sejenis ini itu kecil besar itu selalu ada yang berupaya menghalang-halangi gitu. Itu Mas Yudi pasti punya pengalaman banyak soal itu. Sama ketika kami di Komnas HAM juga begitu, ada upaya untuk menghalang-halangi. Oleh karenanya ada 2 konteks. Konteks pertama adalah
kami yakin rekan-rekan kepolisian meneruskan kasus ini, tapi juga memastikan, karena kami Kompolnas memastikan agar Anda semua bekerja secara profesional dan akuntabel. Itu yang paling Mas penting. Anam. Kita Yang kawal berikutnya bersama yang ya, nggak Mas kalah Anam, penting, ya. masyarakat ya, ayo kita kawal bersama kasus ini, berikan dukungan kepada polisi, berikan pengawasan kepada polisi agar akuntabilitasnya terjaga. Terima kasih Mas Anam, Mas Yudi sudah bergabung dengan Breaking News Metro TV. Kita kawal bersama pengusutan ini. Dan pemirsa, sesaat lagi Kejaksaan Agung Republik Indonesia menghormati pengusutan dugaan kasus korupsi yang diusut oleh Polri. Demikian sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.